Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Pisces? Oke, kita lanjutin lagi ya untuk readingan yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru hadir, yang baru mampir ke sini, bisa kamu tonton dulu ya video yang pertama. Itu sudah ada di beranda channel ini. Ini lanjutannya. Ya, semoga ada petunjuk baik untuk Pisces dalam waktu dekat ini. Masih energinya untuk di Juni ya. Dari kota mana sedulur Pisces yang hadir atau siapapun yang hadir, boleh komen dulu lah ya. Karena saya suka tuh baca-baca. Oh, dari kota ini, dari kota itu, gitu. Pisces. Oke, seperti biasa ya, kita belak-belakan modenya apa adanya. Baik dan tidak baiknya semua akan disampaikan di sini. Oh iya, Lor. Ini videonya tidak diedit ya, jadi nanti kalau ya ada suara-suara yang lain yang kedengaran ya, saya mohon maaf ya. Karena memang sengaja nggak diedit biar kita kesannya seperti lagi ngobrol kayak gitu. Walah. Pisces, oh Pisces. Sepertinya banyak perubahan dari Pisces sendiri. Dan kedepannya sih, nanti kamu rasakan sendiri lah ya, kamu amati sendiri. Ini perjalanan kamu secara rezeki pun enak loh sebenarnya Pisces nih ya. Alhamdulillah sih rezekinya ada aja sih ya, dan peluang gitu itu ada aja sih gitu. Ya walaupun nggak begitu signifikan, cuman lebih kerasa sedikit demi sedikit, tapi ada terus gitu loh. Dan si Pisces sendiri ya dalam waktu dekat ini banyak yang lebih stabil, kamunya lebih stabil, kamu lebih tenang dalam menyikapi berbagai hal. Ya, termasuk menyikapi pasangan kamu sendiri atau orang terdekat kamu yang kadang ya gitulah, butuh effort yang cukup lebih, dan kadang harus ditegasin. Pisces ini pasangannya ini terkadang harus ditegaskan, ditegasin loh ya, bukan keras. Gitu, karena kadang apa ya, dalam segi komunikasi tuh kayak kurang mudeng gitu. Ya, sabar ya Pisces ya. Nah, kemudian di sini hal yang perlu kamu renungkan, karena gini ya, saya coba jelaskan dulu deh. Kita nggak tahu ya kapan kita akan marah, kapan kita akan sedih, kapan kita akan sombong, kapan kita akan overthinking lah bla bla bla. Dalam hidup kita ini kita nggak tahu kapan hal-hal negatif dalam diri itu akan terjadi, ya kan? Nah, di sini tak kasih gambaran ya. Ini dalam waktu ya 7 hari ke depan lah ya. Kamu hati-hati. Di sini kamu bisa overthinking dengan sesuatu hal nantinya. Hati-hati loh ya. Ini kamu renungin kayak gitu. Nah, ketika nanti kamu overthinking, cemas atau kecemasan yang berlebih, ini harus kamu sadari Pisces, bahwasanya perasaan kamu yang sebenarnya negatif itu jangan kamu ikuti. Kamu punya hak untuk menolak apa yang ada dalam pikiran kamu. Jangan diikuti, ya. Tak kasih gambaran kayak gini deh. Misalnya nih, kamu tiba-tiba keinget dengan sesuatu yang menyakitkan, membuat kamu kecewa, sedih ini. Nah, ketika memori itu muncul kembali di alam pikiran kamu, sebenarnya kamu itu kan punya hak
untuk mengikuti atau menolaknya. Tapi kan kebanyakan di antara kita kadang nggak sadar hal-hal sepele seperti itu. Ya, ketika ada kenangan atau hal-hal buruk muncul di pikiran, diikutin, dihayatin, akhirnya sedih, nangis, ya kan? Hmm? Perasaan menjadi kacau, pikiran apalagi, ujung-ujungnya apa? Perilakunya pun berubah dengan sendirinya, itu pun juga nggak sadar. Akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi, kamu punya hak untuk menolak gitu loh. Tolaklah dan jangan diikuti, ya. Nah, kalau ke depannya ini lebih ke itu tadi, mengenai ketidakstabilan dalam diri kamu gitu. Kamu bisa ngerasa cemas, kamu bisa ngerasa overthinking, ya. Dan ini kalau kamu ikuti nantinya, ini akan menyerang pikiran kamu. Akhirnya kamu akan pusing, sakit nanti kamunya. Hati-hati ya. Ini dicatat lah bila perlu. Ya semoga nggak terjadi sih, cuma tetap saya sampaikan ya di sini. Oke, di sini Pisces ya saya belak-belakan aja sih ya. Sebenarnya banyak kestabilan di Pisces itu sendiri. Kalau dalam segi keuangan ya sebenarnya cukup stabil, rezeki kamu pun juga ya kerasanya lebih ada aja terus ya seperti air yang ngalir kayak gitulah gitu. Ya. Cuman segala sesuatu di sini ini kembali ke diri kamu lagi Pisces ya. Hmm. Hmm. Ya, kadang kita sebagai manusia ini ya, saya juga lah ya kadang ya, namanya juga manusia tuh kadang kalau lagi lancar, lagi ada rezeki, itu entah kenapa, ya gitulah. Ya semoga teman-teman nggak lalai ya. Hmm. Karena di balik kelancaran itu ya, kita harus pahami bahwa ketika hidup ini, ketika kita lancar ya, di depan sana ada something yang tidak lancar gitu. Ada suatu hari gitu akan menurun dan suatu hari akan tidak lancar, itu pasti ada. Tapi kadang kita lupanya di situ, kita lalai, kita terlena, terbuai, ya kan, dengan apa yang sudah ada, ngerasa terlalu nyaman lah, inilah itulah. Nah, kayak gitu. Ya di sini jujur ya saya sangat happy banget sama energi Pisces ya. Kalaupun ada problem sih nanti ya ini nggak begitu yang gimana-gimana sih sebenarnya ya. Bukan sesuatu yang harus kamu takuti banget, enggak sih. Karena lebih banyak kebahagiaan sih. Pengertian kebahagiaan ya jelas berbeda-beda ya kamu sendiri yang bisa mengartikan. Ya, baik menurut saya di sini belum tentu baik menurut kamu nantinya. Kayak gitu. Di sini Pisces. Di sini saya merasakan adanya kerinduan yang cukup mendalam ya. Ini kayaknya nyambung ya. Nyambungnya gini sih. Ya ini nanti diamati aja sih ke depannya ya. Kalau memang kamu ngerasakan nih tiba-tiba kamu ingat seseorang, kamu rindu sama seseorang ini. Ya pengertian yang rindu ini luas loh ya. Bisa mantan, bisa sahabat, atau keluarga lah, atau siapa gitu ya. Cuman kayaknya lebih ke mantan. Ingat juga, apakah dia juga mikirin kamu? Apakah dia juga rindu sama kamu? Ya, energinya nyambung di sini. Dia merasakan hal yang sama, Pisces. Ya, tapi tidak semua dari Pisces sih. Ya, ini kalau kamu ngerasain aja sih. Saya coba sampaikan aja ya. Kayak gitu. Nah, di sini apa ya? Ada suatu kenangan yang dimana mungkin ada gagal sebelumnya sama dia. Ya, dilema sih ya. Arti dilema ini, ya inilah terkadang kerinduan itu menyiksa. Jadi kerinduan itu ada dua sisi ya. Satu, rindu karena benar-benar kita kangen ya. Benar-benar murni rasa kangen di situ. Yang kedua adalah kerinduan karma. Artinya gini. Ini mungkin banyak yang belum paham ya. Kebanyakan orang berpikir karma itu seperti film di Indosiar lah contohnya ya. Yang kayak sinetron-sinetron gitulah. Ya sebenarnya nggak kayak gitu sih karma.
Orang yang sedang rindu dengan seseorang, ya, mungkin seseorang ini pernah dia tinggalkan nih, pernah dia sakiti, pernah dia kecewakan, ya, terus seiring berjalannya waktu, ini orang ini dikasih ujian rindu, ya, kangennya berat banget. Orang yang tersiksa rasa rindu dan tidak bisa bertemu ataupun komunikasi, ini sangat menyiksa diri. Inilah yang disebut karma kerinduan. Ya, nah, ya di sini ya itu sih yang ya energi karma rindu ini memang ada sih. Saya ngerasakan itu loh. Dia seperti ini kerinduan dia ini akhirnya menyiksa pikiran dia. Ya, makanya tadi di awal saya bahas tentang memori, ingatan, ya, yang tiba-tiba muncul. Kamu punya hak untuk nolak, kan tadi di awal saya jelasin gitu. Ini nyambungnya ke situ, nyambungnya ke tentang energi kerinduan yang mendalam di sini. Ya ini vice versa sih, bisa Pisces ataupun masa lalu dari Pisces itu sendiri ya, yang sedang memikirkan Piscesnya. Kayaknya kangen banget sama kamu gitu. Cuman apa daya gitu ya, mau ketemu, mungkin kamu sudah punya pasangan ya, banyak kemungkinan yang sangat sulit untuk bertemu. Ya inilah yang disebut dengan siksa kerinduan ya. Doakan aja dia ya teman-teman ya. Kasihan nih orang tersiksa dia dengan kerinduannya gitu ya, makanya jangan nyakitin orang dong ya kan ya itu. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, ketika yang ditinggal ini sudah move on, yang ninggalin pula yang kena karmanya. Yaudah loh, rasakan. Ya gimana ya? Ya sebenarnya kasihan sih lur, cuman ya udah deh gitu. Ya mungkin udah karmanya dia gitu. Makanya segala sesuatu dalam kehidupan ini semua ada konsekuensi. Ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Gitu ya, saranku ya udah doain dia aja sih yang baik-baik ya lur ya. Kemudian di sini ya ini untuk Pisces sendiri ya ke depannya ya. Please kalau bisa ya, ya semoga sih hal ini tidak ada. Cuman ini ada apa? Gejolak pikiran ya, gejolak pikiran. Nah, gejolak pikiran ini ya kamu tiba-tiba bisa kayak rame aja sih dalam pikiran kamu gitu, kayak banyak yang ngomong lah, atau mungkin sudah ada yang rasakan hal itu. Diisi dalam kepala ini udah kayak mall, udah kayak pasar, rame banget suara-suara yang aduh, akhirnya kamu kayak aduh kenapa ya, aku ada apa dengan diriku nih, bla bla bla. Yang jelas sih itu bukan hal-hal yang sifatnya gaib atau apa, nggak ada sih ya. Saya belak-belakan aja sih, nggak ada sih. Kalau ada ya saya sampaikan ada, kalau nggak saya netral aja sih orangnya ya. Itu lebih ke hal yang sebenarnya lumrah ya, lumrah dan sering terjadi, cuman kita aja yang nggak nyadarin gitu loh. Nah, mungkin kamu di sini lelah, kamu butuh istirahat, ya mungkin secara fisik kamu itu sibuk dengan dunia kamu, sehingga fisik kamu mungkin tidak kamu kontrol, kesehatan kamu, ya pola makan, dan olahraga lah, ya tentang fisik lah. Itu sebenarnya lebih ke hal fisik ya. Itu kalau gejolak pikiran, beda dengan gejolak batin. Ini kalau gejolak batin udah, waduh ini April, Mei, di awal Juni, tanggal 1 sampai 10 Juni, wow, gejolak batin semua isinya. Ya, alhamdulillah. Ya kemarin banyak klien sih yang seperti itu. Penyakitnya seperti itu semua, gejolak batin. Sangat menyiksa sekali gejolak batin, lur, serius. Ya, cuman di sini untuk Pisces, insya Allah nggak ada sih sampai akhir bulan ini, nggak ada ya. Gitu, lebih ke gejolak pikiran. Ya, kamu bisa netralin ini kok. Yang jelas, kalau nanti ke depannya ya, kamu tiba-tiba banyak pikiran lah, inilah itulah ya. Akhirnya menciptakan kecemasan, menciptakan overthinking dalam dirimu. Kamu bawa olahraga. Kamu bawa happy diri kamu lah, kamu openin tuh diri kamu tuh butuh kasih sayang dari kamunya, fisikmu tuh butuh disayangi gitu loh. Jangan terus diajak kerja terus ya, jangan diajak mikir terus ya, sampai kamu lupa untuk ngasih makan fisik kamu sendiri, untuk ngasih makan rohani kamu.
Nah, rohani kok dikasih makan? Ya kalau fisik makannya jelas ya, nasi apa yang sehari-hari kita makan. Cuman kalau rohani makanannya apa? Ya ini penting juga sih sebenarnya. Rohani itu makanannya ya dari, kalau muslim ya itu bisa zikir, ibadah. Ya untuk non muslim sama lah, sesuaikan aja dengan ajaran agama. Itu loh sebenarnya loh. Nah, gejolak batin yang muncul di April, pertengahan April ya. Kalau April sih nggak begitu banget, cuman ya mungkin kamu ada juga ngerasain ya. Di Mei yang lebih parahnya, parah banget di Mei. Gila-gilaan lah pokoknya di Mei itu. Ya, ujiannya, wah, complicated banget lah pokoknya. Amazing lah saya bilang. Itu banyak gejolak batin di situ. Ya, ketika kamu hadapin gejolak batin, ya obatnya itu tadi, ibadah tadi, wirid, zikir, meditasi, kayak gitu. Itu makanan untuk roh kita lah. Untuk jiwa itu kita kasih makan gitu, biar nggak ngalamin gejolak terus menerus ya. Itu nanti dicatat aja. Ya nggak percaya, praktekin deh. Kamu cari informasi yang di luar sana ya, kemungkinan sama yang saya bahas. Lanjut lagi di sini teman-teman semua. Oke, untuk masalah apa ya, karir pun juga sebenarnya, kerjaan kamu ya fine-fine aja sih, nggak ada yang gimana-gimana ya. Cuman itu tadi poinnya kepada tentang cemas, overthinking, gejolak pikiran, yang ini harus kamu perhatikan bener. Ini bisa ganggu kerjaan kamu juga. Untuk masalah kerjaan, saranku ya, kalau bisa sih kamu kerja ya kerjalah, udah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Bersyukurlah hari ini kamu masih punya kerjaan, masih bisa makan, dapat rezeki. Bayangin di luar sana, jutaan orang butuh pekerjaan hari ini lor ya. Oke, syukuri ya. Nah, kemudian waktunya kerja, jangan kamu campur adukin nih. Siapa nih sukanya nyampur aduk kayak gitu loh ya. Waktunya kerja, pikiran yang di luar kerjaan dibawa semua ke dalam kerjaan. Akhirnya apa? Berantakan kan kerjaan kamu. Udah kerjaannya berantakan, pikirannya pusing, plus perasaannya menciptakan asumsi yang negatif dengan orang lain. Akhirnya apa? Di dalam kerjaan itu sering banget nuduh ya, ataupun berasumsi, si A diam sama aku, mungkin dia nggak suka sama aku lah. Si B nggak pernah negur lagi nih. Si C dia suka gabung sama temen yang lainnya, aku dicuekin nih, apa dia marah sama aku, bla 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 bla. Ayo siapa nih yang otaknya isinya kayak gitu semua nih, kalau dalam dunia kerja ini. Hati-hati lo ya, pikirannya seperti itu akan menghancurkanmu sendiri. Ya, kebanyakan orang sebenarnya nggak nyaman dalam dunia kerja itu hampir 70-80% itu karena manusia itu sendiri, tidak selalu tentang lingkungan. Faktanya itu terjadi. Ya, cuman ya gitu tadi, manusia kadang lupa, nggak mau sadar diri gitu loh. Lebih gampang menyalahkan daripada nyalahkan diri sendiri, ya kan? Lebih mudah nyalahkan keadaan daripada menyalahkan diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kerja nggak nyaman, pikirannya jadi ruwet, perasaannya amburadul, ujung-ujungnya nggak betah. Ya, ketika udah keluar resign cari tempat kerja baru, nggak taunya teman-teman yang di kerjaan lama udah pada sukses. Irilah lagi, ya gitulah manusia bro. Ya, jadi hati-hati dengan diri sendiri. Ya, tidak selalu tentang orang toksik, tidak selalu tentang orang manipulatif. Ya orang-orang kayak gitu tetap ada dimanapun tempat ya. Mau di kolong jembatan pun ya ada, maaf kata loh ya. Ya gitu loh. Cuman balik lagi ke manusianya lah. Balik lagi ke kamunya, bagaimana kamu menyikapi. Gitu loh bro ya. Sukses adalah ketika kamu mampu berdamai dengan ketidaknyamananmu ya. Semua orang sukses adalah orang yang mampu berdamai dengan ketidaknyamanan ya. Sama, saya juga lagi nerapkan itu dari beberapa tahun yang lalu ya. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Bener-bener nggak nyaman, iya, memang kelihatannya enak, saya cuman ngoceh lah inilah itulah ya, dapat AdSense, dapat ini bla bla bla. Cuman lo nggak tahu perjuangannya gimana. Ya itulah, semua orang pasti punya namanya perjuangan ya. Oke PSS, di sini untuk akhir bulan Juni ini tak kasih catatan untuk PSS, kamu renungin dan kamu lihat ya. Di sini kamu harus sabar dengan tekanan lingkungan kamu.
dengan orang-orang terdekat kamu di sini, Pisces. Oke, makanya tadi di awal saya jelaskan, tidak tentang karir tadi kan, tidak selalu tentang orang-orang toksik, manipulatif lah, inilah itulah. Terkadang pikiran kita sendiri nih yang seuzon, asumsi negatif lah, yang lain sebagainya. Itu, kalau kamu mampu mencerna itu tadinya, ini kamu akan mampu menghadapi segala tekanan di depan sana. Di akhir bulan ini, Pisces. Ya. Satu, kamu harus sabar dengan sifat dari pasanganmu dan orang terdekatmu. Ya ini bisa pasangan, keluarga, atau sahabat kamu atau teman dekat kamu, ya. Atau tentang komunitas, ya, gitu, atau ruang pergaulan kamu. Hati-hati. Kalau kamu ngelihat pasangan kamu ini yang bawel lah, yang inilah, yang itu, yang ego, yang mau menang sendiri, ya, ego menang sendiri sama ya, sorry, ya, ngeyel diomongin siapa nih, Pisces nih banyak nih kurasa ya punya pasangan itu ngeyel liyah ya, udah ngeyel pakai liyah pula, ada ngeyel liyah lu bro ya, mumet kadang kamu ibaratnya ngomong tuh bingung mau ngomong apa gitu loh, kamu ngomong A dia jawabnya A sampai Z, ya. Kemudian di sini siapa nih punya pasangan nggak mau dengerin dulu nih, nggak mau nyimak dulu nih, nyerocos saya udah kayak kereta api gitu, ya. Ya gimana coba mau betah kalau kayak gitu. Makanya hati-hati dengan sifat ini, vice versa lah yang saya bahas ya. Gitu. Perubahan dari sifat, dari karakter pasangan kamu yang ya ini pasti akan membuat kamu pusing, capek, lelah banget ya. Ini hati-hati Pisces ya. Tapi di sini satu sisi ya, ketika kamu menghadapi hal negatif dalam kehidupan kamu, hal-hal yang kurang baik, di situ kamu harus berpikir positif dan baik. Itu cara melawannya. Artinya, oh pasanganku sekarang lagi sifatnya banyak berubah nih, inilah ini, yang ego, yang keras lah, yang ini dan sebagainya, bla bla bla. Coba kamu berpikir sederhana seperti ini. Jangankan pasangan kamu sendiri pun terkadang mengalami hal yang kamu sendiri nggak paham. Setuju nggak? Ya, pernah nggak kamu mengalami hal tiba-tiba kamu sensian, tiba-tiba kamu emosinya naik turun banget, ya, secara tiba-tiba dan kamu nggak ngerti faktornya apa gitu. Pernah nggak kamu mengalami hal itu? Nah, jadi ketika ada seseorang yang kamu kenal itu baik terus ini menjadi perubahan jadi nggak baik ya, itu kita nggak boleh langsung mengejas, oh ini salah, nggak bisa. Kamu harus telusurin dulu, kamu harus punya makna dan berpikir lebih luas lagi gitu loh. Bisa jadi nih orang terdekat kamu ini mungkin dia lagi ada beban pikiran ya, mungkin dia sedang mendapatkan ujian dia sendiri kayak gitu, sehingga perilaku dia berubah lah, inilah itulah gitu. Jadi ini harus kita renungkan. Banyak orang dalam segi komunikasi berantakan, terutama dalam segi hubungan ya, entah itu hubungan teman, sahabat, pacar, ataupun pernikahan. Masalah komunikasi inilah yang sering menjadi faktor utama rusaknya segala sesuatu. Ya, karena itu tadi, kebanyakan orang, ya ini semoga bukan Pisces ya, kebanyakan orang di luar sana sih, lebih suka mengedepankan emosi daripada otaknya gitu loh. Nih, yang buat kritisnya tuh di situ. Lebih gampang nyalahin orang daripada nyalahin diri sendiri. Ya kan? Cuman ya itu tadi di sini Pisces ya. Kamu harusnya bersikap yang lebih humble ya. Satu humble, yang kedua kamu harus tenang di sini. Kamu nggak bisa melawan api dengan api. Kamu harus lawan itu dengan air, yaitu ketenangan. Diamlah. Ya, di sini Pisces kedepannya banyak di antara Pisces akan cenderung lebih diam dan enggan untuk berbicara kalau nggak penting. Nah, ini sebagai masukan juga nih, siapa tahu ada yang kepo ke sini, pengen tahu Pisces-nya ini gimana-gimana, ya ini tadi. Jangan salahkan Pisces kalau Pisces ini kebanyakan diam dan kurang responsif.
Ya, bukan berarti Pisces nggak suka atau lain sebagainya, nggak. Pisces berusaha menahan diri, berusaha berdamai dengan keadaan, berdamai dengan ketidaknyamanannya. Ya, Pisces hanya berusaha untuk sabar di sini, gitu. Ya, ketika orang menghadapi tekanan, pasti ya ini mental kamu akan teruji banget sebenarnya ke depannya, ya. Maka itu tadi, ya kamu nggak bisa ngelawan ini dengan emosi panas, atau ya emosi itu kan hawa panas ya, maksudnya gitu. Kamu nggak bisa lor, gitu loh. Ya, semakin kamu respon mereka, semakin kuat mereka akan menghujatmu, mengejasmu di sini, bahkan ada yang akan memfitnah. Ya, semoga fitnah ini nggak ada. Semoga, ya, saya hanya bisa mendoakan loh ya. Dan sorry, saya bukan nakut-nakutin, nggak, saya netral aja sih. Saya belak-belakan aja. Saya lebih baik saya sampaikan ini demi kebaikan kamu ya. Kalau kamu tahu nih, oh di depan sana ada lubang, ya kamu hindari. Udah tahu ada lubang kok masih masukkan diri ke lubang ya, nyemplung kan. Gelur. Ya, di sini mengenai lingkungan ya. Lingkungan kanan kiri kamu lah, entah itu lingkungan tetangga, ya lingkungan desa, perkampungan lah atau apa. Di sini Pisces, ya ini lebih ke Pisces yang mungkin berada di perkampungan, perdesaan atau komplek, ya kayak gitu. Sabar ya, ini banyak orang julid, banyak orang yang iri sama kamu di akhir bulan ini. Karena kamu bersinar, gitu. Biasa itu lur. Hal lumrah ya. Lumrah banget. Kamu itu di mata mereka, kamu lancar. Kamu happy, kamu tenang, kamu baik. Ya ini, orang-orang julid itu paling nggak suka dengan reaksi ketika ada orang baik dikit, ada orang sukses dikit. Wah, udah orang-orang julid ini udah kacau semua nih. Ya, udah kayak cacing kepanasan semua nih, pengen nyerang terus nih. Nah, itu sumbernya dari situ. Karena yang kurasakan di apa ya? Ya mendekati pertengahan bulan Juni sampai ke tanggal-tanggal 20-an 22 ini Pisces banyak kelancaran. Saya belak-belakan aja sih, ya kan? Ya kan? Ya alhamdulillah rezekinya ada aja, satu dari segi rezeki, kamunya juga lebih tenang gitu. Jadi ya kalau kamu udah tahu situasi ini, ya udah nggak usah digubris lah mereka-merekanya ya Pisces ya. Ya gitu. Dah, tenangin aja ya. Semakin kamu tenang, semakin kamu stabil, semakin banyak rezekimu. Bahkan di sini ada rezeki tak terduga. Rezeki luas loh ya, ingat loh ya, rezeki itu luas ya. Semoga penonton saya di sini pinter-pinter lah ya, harusnya. Jangan selalu mengkaitkan dengan uang dan uang. Rezeki luas ini bisa tentang uang, kebahagiaan, atau hal-hal yang ya lain lah ya. Ini ada. Ya, nanti kamu amatilah di sepanjang bulan ini ya. Bila perlu kamu catat di tanggal berapa kamu merasakan dapat rezeki yang alhamdulillah gitu loh pokoknya ya. Lanjut lagi di sini Pisces. Ya sebenarnya hubungan Pisces di sini cukup baik ya, aman. Cuman itu tadi godaan kamu di luar hubungan, ya di luar antara kamu dan dia lah, biasa tentang lingkungan, orang terdekat atau siapa gitu loh. Ujiannya lebih ke itu sih. Dan perubahan sifat dari pasangan kamu, ya kayak gitu. Di sini untuk kamu yang single itu, ya sebenarnya nih untuk Pisces yang lagi deket sama seseorang ya mungkin belum lama ya, proses kedekatannya baru mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu lalu, tapi dianya selalu ngajak kamu serius nih. Siapa nih yang begitu? yang siapa nih yang kayak gitu? Apakah ini positif ketika dia selalu mengajak untuk serius lah, inilah nikah lah, yang bla 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 bla? Ya sebenarnya sih bagus-bagus aja, niatnya bagus, cuman kamu koreksi orangnya. Ya jangan kamu terlalu meyakini ucapannya. Ya dia memang, kalau aku rasakan memang ada niat untuk ke arah pernikahan ya. Itu memang ada niatnya. Cuman itu tadi lulur, manusia tuh paling sulit dipercaya. Ini fakta loh ya. Ini saya bukannya nakut-nakutin kamu atau apa, enggak loh ya. Ya pesanku, tolong kamu satu ikutin kata hati kamu deh, kamu ikutin diri kamu.
Kalau banyak keraguan dalam diri kamu, ya ini perlu kamu pertimbangkan. Oke, ingat loh, apalagi kalau dia ngajak nikah nih, waduh lebih kacau lagi. Artinya gini, ya tahu sendiri, pernikahan tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan, lur. Ya, nggak semudah yuk kita nikah, yuk kita ini, yuk kita serius lagi gitu. Nah, no, nggak semudah itu. Oke? Karena rumah tangga memang bener-bener lu pikirin, ya lu koreksi. Itu rumah tangga, nggak bisa main iya tok. Ya, karena ketika kamu sudah nikah nantinya, bro, disitulah ujian hidupmu yang sebenarnya akan terjadi. Gelombang paling besar dalam hidupmu ya di dalam rumah tangga. Itu fakta. Kalau kamu belum nikah, cuman putus, kecewa, yang inilah, yang itu proses pembelajaran namanya. Ya, kamu diuji, dikasih pelajaran dulu. Ibaratnya kamu tuh sebelum kamu nikah, kamu dikasih pendidikan dulu, ya, dari rasa-rasa yang gak enak yang kamu alami, ya, kecewa lah, sakit hati lah, ya, selama proses berpacaran itu. Ya, semua itu demi menguatkan mental kamu untuk perjalanan kamu di rumah tangga nanti, gitu loh. Jadi jangan selalu insecure, ya, ataupun merasa paling tersakiti lah karena dunia cinta lah, bla bla bla. Ya, enggak, bro, gitu, ya. Nah, di sini Pisces, ya itu tadi sih untuk kamu yang sedang punya pasangan, ya, atau yang mungkin lagi deket sama seseorang, terus seseorang ini dikit-dikit serius-serius dan sepertinya mepet kamu terus di sini. Please, kamu koreksi dulu deh, kenalin dia. Kalau udah kenal dia, kenali keluarganya, ya, itu penting. Kenapa? Karena ketika kamu nikah itu bukan cuman antara kamu dan dia yang dinikahkan, tapi antara keluargamu dan keluarga dia itu juga akan disatukan atau diikat dalam pernikahan itu tadi. Makanya terciptalah keluarga besar. Oke, jelas ya? Oke, gimana? Seru nggak readingannya? Oke, ini yang bisa saya bahas sih untuk Pisces. Juni, udah clear ya readingan Juni untuk Pisces. Kita nanti the next time, kita nanti masuk ke bulan berikutnya. 1 bulan 2 kali reading di sini ya, doakan saya sehat selalu ya. Ya, untuk bulan depan, ya insya Allah sih sebelum, ya tanggal-tanggal 20-an lah biasanya ya. Yang jelas itu sebelum tanggal 1 Juli itu biasanya udah clear semua untuk bulan depannya, kayak gitu sih ya. Oke, Pisces, semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi the next time ya. Bye-bye sedulur Pisces.